diperbaiki, tapi Ibu rasa perbaikannya itu tidak sebanyak minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu perbaikannya sangat banyak. Yang di sini yang paling utama itu adalah kerapian Anda dalam menulis seperti itu. Jadi itu sangat ada yang parah gitu, yang nggak rapi sama sekali gitu ada gitu, dan masih dari 4 kelasnya. Jadi pelajarannya dari 4 kelas kemarin itu masih ada yang saya ragukan dengan tugasnya, artinya ini bisa jadi ini adalah ada indikasi plagiat. Nah, kenapa ada indikasi plagiat? Karena saya memberikan template itu nggak ada warna-warninya, jenis tulisannya juga Time New Romance, spasinya jelas yang saya berikan, saya sudah sampaikan jangan mengubah apapun pada template ini, tapi tetap gitu. Jadi kalau seandainya Anda tidak mengubah dan tiba-tiba itu berubah gitu, itu ya jadi indikasi bagi saya itu adalah Anda kopas jadinya gitu. Bukannya Anda yang buat sendiri, Anda dapatkan dari punya orang lain seperti habis itu Anda rapikan sedikit kayak seperti itu. Kita mulai dari punyanya Tiara Putri Waldani. Tiara itu materinya tentang sistem imun. Ini apalah ini ya? Tiara ada nak? Ada Ibu. Astagfirullah. Astagfirullah nak. Saya entah apa lah. Ini apa nih? Ini saya nggak tahu. Tolong dirapikan. Nah, seperti punyanya Tiara. Nah, bagian awal ini, Ibu nggak tahu ya. Yang di belakangnya itu Ibu nggak tahu. Itu punya Tiara gimana? Karena kita belum lihat. Kalau seandainya, saya pusing kalau nggak pakai kacamata. Sorry. Kalau pakai kacamata silau. Kalau seandainya apa namanya nih? Kalimatnya panjang seperti punya ini termasuk kalimat yang panjang. Jadi kalau ini istilahnya kepala tabel atau kompetensi dasar, ini kan istilahnya kepala tabel ya nak ya. Nah kalau ini kepala tabel ya tulisannya di tengah seperti ini. Nah kenapa ini kolomnya jadinya besar ini ya Kak, untuk KD-nya ini saya perasaan nggak sebesar ini. Jadi apa yang saya buat itu selalu saya ingat gitu. Jadi 75% lah, gitu. 75% apa yang saya berikan ke Anda itu, misalkan template gitu, saya ingat karena saya buat gitu. Jadi jangan sampai mengubah apapun yang saya buat. Gitu. Ini adalah satu kalimat yang panjang, jadi buatnya rata kiri seperti ini saja. Jangan kita lihat punyanya si Putri. Nah, jangan rata kiri kanan seperti punyanya Putri Aulia ini. Jadi jarak antar kata itu kalau seandainya rata kiri kanan ini ada beberapa kata dalam satu baris itu jaraknya sangat besar sekali, spasi kata istilahnya, bukan spasi baris. Ini seperti mengagumi keteraturan dan antara mengagumi dengan keteraturan dengan dan itu jarak katanya itu sangat besar sekali. Ini dikarenakan Anda menggunakan di Word itu pengaturan paragrafnya itu rata kiri kanan. Jadi sebaiknya karena ini jadi di dalam tabel. Nah, ini mengingat Anda ini 2019 ya, tahun besok itu sudah mengambil mata kuliah PKIL dan sudah mulai mengancang-ancang judul penelitian. Ingat di dalam tabel itu kalau kalimatnya panjang itu sebaiknya Anda tuliskan rata kiri saja seperti punyanya Tiara Putri Waldani ini. Bisa dipahami? Bu. Oke, yang lain tolong diganti. Nah, artinya punya Tiara ini ternyata bersambung tabelnya, maka harus diikuti adanya kepala tabel. Gimana caranya? Ya mau carilah caranya di YouTube ya, bagaimana kalau di Word itu ada istilahnya sebentar di bagian layout ada repeat header row. Nah, artinya headernya ini bagian kepalanya itu diulang lagi ke halaman berikutnya seperti itu. Jadi kamu bisa gunakan itu tanpa harus menulis manual.
ini kenapa harus ada enter satu kali ini? Karena sebenarnya ini barisnya bersambung sehingga terenter karena Anda seperti ini ya. Setiap kali Anda kasih jarak, setiap kali Anda kasih jarak. Ketika ini sudah sebenarnya jaraknya sudah ada halaman berikutnya, kenapa masih dikasih jarak lagi? Nah, lihat menganalisis, melakukan kampanye. Nah, kata kuncinya adalah menganalisis. Menganalisis itu C berapa? Tingkatan kognitif berapa? 4, Bu. 4. Jadi kalau 4, sebentar. Kalau 4 itu kita lihat lagi. Mari. Sekali lagi, saya mohon kepada Anda, gunakanlah KKO, contoh-contoh KKO yang sudah saya berikan filenya di e-learning. Nih, ya. Silakan digunakan yang ini, gitu. Jangan yang artinya kata kerja operasional ini yang ada di file yang saya berikan itu adalah artinya kata kerja itu benar-benar sudah bisa diukur, gitu. Bisa diukur kata kerjanya. Misal, mengetahui. Bagaimana cara Anda mengetahui itu bisa diukur atau tidak? Bisa, Bu. Gimana cara mengukurnya? Ketika ditanya, dia bisa memberikan jawaban yang tepat. Kalau dia tahu, dia bisa jawab. Kalau dia tahu, dia bisa jawab. Artinya apa namanya itu? Mengetahui itu operasional atau tidak? Ya, operasionalnya apa? Menyebutkan mungkin, Bu. Kembali. Itu operasional. Tapi mengetahui operasional tidak? Mengetahui itu sudah operasional atau tidak? Belum. Jadi mengetahui itu adalah mengetahui. Pengetahuan itu C1, mengingat. Bagaimana Ibu yakin kalau Tiara itu sudah punya kemampuan mengetahui jika Tiara sudah bisa melafazkan, menyebutkan, memilih, membaca, menyatakan, memberikan definisi, baru dikatakan itu operasional. Tapi kalau mengetahui saja, siswa mampu mengetahui ciri-ciri kingdom planting, itu nggak operasional. Bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Oke, jadi sekarang lihat menganalisis, menjelaskan. Siswa mampu menjelaskan pengertian sistem imun pada manusia setelah berdiskusi kelompok dengan teratur. Kok teratur, Nak? Berdiskusi kelompoknya ya dengan teratur. Jadi kemampuannya yang Tiara inginkan apa anak ini? Mampu menjelaskan dengan apa? Dengan teratur. Menjelaskan itu dengan teratur. Kata apa ya? Tingkatan kemampuannya. Tiara. Iya, Bu. Menjelaskan itu kalau Tiara mampu menjelaskan bagaimana apa kategorinya yang ini bukan, kalau mampu menjelaskannya itu dengan apa gitu, dengan baik dan benar, dengan tepat. Nah, kalau dengan teratur itu yang dimaksud dengan teratur di sini diskusi kelompoknya dengan teratur. Iya, Bu, salah pemahaman Tiara, Bu. Jadi yang dimaksud di Ibu di sini dengannya, diktinya itu adalah tingkatan kemampuan dari behaviornya, tingkah lakunya. Menjelaskannya itu dengan baik, menjelaskannya itu dengan benar, menjelaskannya itu dengan tepat, mengartikannya itu dengan tepat, gitu. Itu yang Ibu maksud. Bisa dipahami semuanya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, jadi pada dasarnya punya Tiara ini sudah benar, sudah ada A, B, C, C-nya itu setelah diskusi kelompok, D-nya ini yang sudah ada D tapi kategori D-nya itu yang agak keliru, silahkan diganti. Nah, dan ini satu lagi, supaya rapi, pertemuan kedua itu kan di halaman di atas nih. Terus 1, 2, 3-nya di bawah. Kan nggak enak ngelihatnya ya, enter saja di bagian teratur ini, sehingga
tulisan pertemuan keduanya itu di bawah. Dan berikutnya juga nggak ada kepala tabel. Nah, silakan di Word-nya Anda buatkan repeat header row di row atau baris nomor indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran ini sehingga kepala tabelnya ada di bawah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, berikutnya mengartikan sudah operasional. Itu sudah kata kerja operasional, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi mengklasifikasikan, Anda boleh menggunakan kata mengklasifikasikan, boleh menggunakan kata mengelompokkan. Jadi kalau bahasa istilahnya mengklasifikasikan, bahasa Indonesia yang mengelompokkan itu ya tergantung Anda mau mana yang mau Anda gunakan. Memperagakan respon kekhawatiran tiga pada Nah, satu lagi yang perlu Ibu ingatkan. Kata kerja operasionalnya itu tolong dipilih yang logis. Maksud Ibu logisnya seperti ini. Kita contohkan yang enggak logisnya. Siswa mampu membaca mampu membaca ciri-ciri animalia. Logis tidak? Logis enggak kira-kira kalau seperti itu? Dengan catatan siswa Anda ini, peserta didik Anda ini adalah siswa SMA. Logis nggak kira-kira? Cocok nggak kira-kira behaviornya dengan sub? Jadi kan behavior itu kan diikuti dengan sub materinya atau materinya ya. Nah, sub materinya itu adalah ciri-ciri kingdom animalia. Terus behaviornya itu adalah membaca. Sehingga kalau dibuat tujuan pembelajarannya, siswa mampu membaca ciri-ciri kingdom animalia. Kira-kira itu logis atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa nggak logis? Karena untuk kemampuan anak SMA membaca ciri-ciri itu anak bisa saja membaca, tapi membaca itu apa? Membaca tabel. Di materinya tabel lah. Membaca tabel hasil penelitian mengenai tingkat defisiensi tingkat ketahanan tubuh oleh virus misalkan. Jadi yang dibacanya itu tabel, mampu membaca tabel gitu. Jadi baca itu gambar, mampu dia membaca gambar. Oh ini maksud gambar gitu. Oh kalau seperti ini, nah itu ke sana. Artinya harus logis behaviornya dengan materi pokoknya. Kita contohkan ke punya Tiara. Siswa mampu memperagakan, ini memperagakan behaviornya, respon kekebalan terhadap antigen pada mekanisme sistem imun setelah bekerja sama dengan kelompok. Kira-kira ini logis atau tidak? Nah, logis atau tidak? Mungkin lebih tepat kalau menggunakan menunjukkan, Bu. Itu dia. Jadi harus digunakan yang logis. Paham nggak maksud Ibu? Paham ya? Jadi nggak cocok. Materinya itu adalah respon kekebalan terhadap antigen pada mekanisme sistem imun, tapi behaviornya itu adalah memperagakan. Gimana cara memperagakannya, Nak? Gitu. Kurang cocok. Ya. Paham ya maksud saya? Nah, jadi pilihlah behaviornya, kata kerja operasionalnya itu bagi yang B-nya itu yang benar-benar logis dan cocok dengan materi submaterinya, materi apa gitu ya. Habis itu satu lagi. Melakukan studi pusaka berkelompok, melakukan observasi. Habis itu observasi. Berikutnya setelah diskusi kelompok. Bu, izin, Bu. Suara Ibu semakin lama semakin menghilang, Bu. Seperti sinyal saya yang semakin lama semakin menghilang. Masih nggak kedengaran, Indra? Masih kecil, Ibu. Suara Ibu kecil, Bu.
Ini saya malas pakai headset nih. Sakit nih saya. Ya, terdengar enggak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, yang tadi juga kedengaran kan, walaupun kecil. Kedengaran, Bu. Nggak perlu saya ulang kan, puasa-puasa gini banyak-banyak kali ngomong yang nggak bisa minum. Oke, karena berhubung saya sudah puasa lagi ya nggak sanggup saya ngulang-ngulang kayak gitu. Jadi tolong apa namanya dilihat-lihat lagi ini materi pokoknya kira-kira kata kerja operasionalnya yang cocoknya yang mana sesuai dengan bunyi KD. Nah, berikutnya adalah berkelompok, diskusi kelompok dan atau setelah mendengarkan penjelasan guru, setelah mengerjakan latihan misalkan. Jadi jangan hanya menurut saya Anda itu bervariasi dong gitu ya. Dalam satu KD itu kondisi itu banyak. Setelah mendengarkan penjelasan guru, setelah melakukan diskusi kelompok, setelah mengerjakan latihan atau setelah mengerjakan tugas gitu, setelah tugas rumah, tugas apa gitu. Jadi tolong jangan hanya setelah melakukan percobaan, setelah melakukan pengamatan atau setelah melakukan observasi gitu. Jadi tolong dibuatkan kondisinya itu yang beragam dan itu juga harusnya cocok dengan materinya serta KKO-nya gitu ya, harus dipilih-pilih. Nah, kondisi-kondisi yang ada di tujuan pembelajaran itu juga akan pemilihan metode pembelajaran. Nah, jadi di bagian metode pembelajaran, panjang nih. Diskusi, pemberian tugas, bermain peran dan proyek. Nah, ini harus tergambar di kondisi pada tujuan pembelajaran. Diskusi, ada nggak tergambar di sini di tujuan pembelajaran? Ada tergambar di sini tidak? Tergambar tidak di sini? Ada, Bu. Tugas tidak buat, Bu. Untuk itu. Jadi harus kondisi metode pembelajaran itu sebenarnya adalah kondisi pembelajaran C tadi gitu. Misalkan tadi metodenya metode proyek misalkan. Di mana di sini bisa Ibu lihat kalau itu adalah metode proyek. Jadi metode proyek artinya Anda mampu melakukan sesuatu yang behaviornya setelah melakukan membuat tugas berupa tapi jadi pertanyaan bagi Ibu, proyek itu metode pembelajaran atau tidak? Proyek itu metode pembelajaran atau tidak? Model pembelajaran, Bu. Model pembelajaran. Problem PJBL, Project Based Learning, gitu ya. Habis itu tadi katanya metode pembelajarannya bermain peran. Nah, sebenarnya sistem imun ini bisa Anda buatkan metode pembelajarannya dengan bermain peran. Tapi cek lagi, nah bagian materi apa yang kira-kira Anda mampu memperagakan, tentang sistem imun seperti ini loh cara kerjanya sistem imun dengan ada beberapa siswa yang memperagakan cara kerjanya sistem imun. Boleh-boleh saja menurut saya, malah cocok menurut saya. Apalagi kalau materinya tentang enzim misalkan, bagaimana inhibitor menghalangi enzim itu bekerja misalkan dalam metabolisme materi metabolisme. Itu kan bisa tuh dengan bermain peran gitu. Jadi kan di sini memperagakan mekanisme sistem imun, tapi
punya ITRA itu nggak jelas. Di sini mekanisme sistem imun, tapi di sini merespon kekebalan terhadap antigen pada mekanisme sistem imun setelah bekerja dengan kelompok. Jadi harusnya jangan hanya tunggu dulu mekanisme sistem imun. Harusnya ada satu, oke, ibu nggak jadi masalah IPK-nya ini. Tapi jangan hanya satu tujuan pembelajarannya, nak. Seperti itu menurut saya. Tujuan pembelajarannya satu, setelah mendapatkan, artinya satu, siswa mampu menjelaskan harusnya atau menguraikan menguraikan mekanisme sistem imun setelah melakukan diskusi kelompok dengan baik. Nah, habis itu siswa mampu memperagakan respon kekebalan terhadap antigen pada mekanisme sistem imun setelah melakukan diskusi sistem imun secara berkelompok Jadi ketika memperagakan itu bukannya bekerja dalam kelompok gitu di depan kelas, setelah di depan kelas memperagakan apa gitu ya. Sebenarnya ini cocok memperagakan. Saya baru ketika lihat di bawah karena ada metode bermain-peran yang Anda gunakan maksud Anda. Berarti yang Anda masukkan ini di pertemuan 3 ini. Tapi harusnya menurut saya ini indikatornya itu belum spesifik, harus diuraikan. Ngapain saja kerja anak tersebut? Apakah hanya memperagakan saja tanpa Anda memberikan tanpa anak setelah itu bisa menjelaskan atau menguraikan mekanismenya, hanya memperagakan berarti belum tentu bagaimana Ibu tahu kalau Anda sudah bisa menganalisis gitu. Jadi harus ada tujuan pembelajaran berikutnya yang masih ada hubungannya dengan mekanisme sistem imun. Bisa dipahami sampai di sana? Bisa, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti untuk KKO yang memperagakan ini tidak apa-apa, tapi ditambah lagi gitu ya, Bu? Ditambah. Jadi jangan kalau memperagakan itu kan seolah-olah cuman peragakan aja. Anda nggak mampu hanya mampu memperagakan, nggak mampu istilahnya kalau tingkatannya dia C4 nggak mampu merinci ataupun menelaah sebenarnya atau menguraikan apa itu bagaimana mekanisme sistem imun seperti itu. Jadi kalau memperagakan itu C3, Bu. C3 ya. Artinya memperagakan itu baru C3 gitu. Artinya Anda belum bisa mencapai kemampuan minimal dari KD. KD itu menyimpulkan tadi kan menganalisis. Yang menganalisis inilah KKO-nya. Jadi boleh di bawah, tapi harus didampingi dengan kata kerja tujuan pembelajaran yang lebih tinggi kata kerjanya menurut saya seperti itu supaya Anda bisa mencapai KD. Sampai di sana bisa dipahami? Terima kasih, Bu. Bisa, Bu, insya Allah, Bu. Oke. Nah, kita lihat ke strateginya. Satu yang tertinggal bagi Ibu adalah mana dia uraian IPK sama tujuan pembelajaran untuk KD 2 dan KD 1-nya. KD pada KI 1 dan KD pada KI 2. Belum ada ya, Tiara? Mohon maaf, Tiara belum paham Ibu maksudnya, Ibu. Oke. Saya contohkan ke teman Anda yang kelas tetangga. Nah, ini yang saya maksudkan. IPK dan tujuan pembelajaran KD 1.1, KD 1.2, dan 1.3. Mana dia? Itu nggak ada. Anda setelah pertemuan 4 langsung ulangan harian. Oh, baik, Ibu. Mana yang untuk KD 2.1, 2.2-nya mana? 4.1-nya KD 4-nya mana? Anda kan 4.14 ya. 4 KD 4.14 nih, saya ngomongnya. Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun. Gimana caranya melakukan KD ini? Apa yang Anda harus siswa peserta didik yang bisa lakukan?
Apa salah satunya? Kampanye itu bisa dengan apa saja? Kalau di Tiara, Bu, Tiara gunakan video gitu, Bu, untuk membuat video kampanye. Kira-kira anak SMA bisa membuat video tidak? Menurut Tiara bisa, Bu. Soalnya Tiara waktu SMA dulu pernah membuat film juga di SMA. Jadi untuk membuat video singkat, menurut Tiara insya Allah bisa begitu, Bu, kurang lebih. Jadi pastikan anak Anda bisa. Mana dia tujuan pembelajarannya? Nggak ada di bagian sini. Mana dia? Ada? Tidak. Belum. Jadi harus ada. Jadi kampanye itu bisa membuat video kampanye tentang imunisasi, membuat pamflet. Anda tahu pamflet? Pamflet tahu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Selebaran? Selebaran tahu ya? Iya, Bu. Atau membuat brosur tentang imunisasi. Kalau gimana? Jadi itu bisa dijadikan artinya kalau seandainya ya Anda tergantung model pembelajaran apa yang akan Anda gunakan untuk semuanya seperti itu. Oke. Ingat, lihat lagi model pembelajaran apa yang paling cocok dengan sistem imun ini. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu Bu untuk yang tabel IPK dan sistem pembelajaran. Misalkan saya itu ada 6 pertemuan, Bu. Di pertemuan terakhir itu ada praktikum sama ulangan harian. Jadi di pertemuan 6 itu dibikin juga titik 2 ulangan hariannya atau bagaimana, Bu? Ya, buatkan ulangan harian kayak punyanya siapa tadi di pertemuan terakhir kan. Oh, berarti tetap dibuat Gini aja, pertemuan 5 ulangan apa nih? Ulangan harian. Buatkan kayak gini aja. Jadi di langkah-langkah pembelajarannya setelah tabel pertemuan 4, mana tabel pertemuan 4 ini? Panjang ya. Nah, ini kan pertemuan. Tiara, tolong dirapikan. Nanti katungan tuang Kak Iko, kok ibu gantung Tiara. Oke, ini kan pertemuan 4 ya, pertemuan 4. Jadi pertemuan 4 dalam kurung harusnya ya. Pertemuan berapa gitu? Pertemuan 1 dalam kurung 2 kali 45 menit. Buatkan kayak itunya. Jadi jangan pertemuan 1, 2, 3, 4 aja. Pertemuan 4. Nah, di bawahnya mudah-mudahan secara ini mau ngapain nih disambung Tiara di tabelnya punyanya pertemuan 4. Enggak ada tabel. Pertemuan 5.2 ulangan harian dalam kurung 2 kali 45 menit. Dah, titik. Itu doang. Tapi Bu, kalau misalnya di pertemuan terakhir itu ada UH dan praktikum, bagaimana membuat? Artinya buat tabel seperti ini. Kegiatan pendahuluannya ini, habis itu kegiatan disampaikan di kegiatan pendahuluannya seperti yang jadi gini, kalau di pertemuan berikutnya itu ada UH dan itu diawali dengan praktikum terlebih dahulu atau diawali dengan teori terlebih dahulu, maka di kegiatan penutup pertemuan sebelumnya harus disampaikan peserta didik untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan kegiatan praktikum. Jadi disampaikan ya di setiap kegiatan penutup di setiap akhir pertemuan Anda sampaikan Anda pertemuan berikutnya ngapain. Paham nggak sih, Bu? Paham, Bu. Oke, misalkan di pertemuan 3, di pertemuan terakhirnya itu pertemuan 4. Pertemuan 4 itu 3 JP, tapi 1 JP atau misalkan 135 menit bagi 2, 60 menit itu kegiatan praktikum plus kegiatan pendahuluan itu baru diikuti dengan UH misalkan. Jadi di pertemuan 3-nya disampaikan, baiklah guru menyampaikan rencana pelaksanaan proses pembelajaran di pertemuan berikutnya, yaitu adanya kegiatan praktikum dan ulangan harian. Nah, ketika di pertemuan 4 dibuatkanlah alokasi waktunya. Berarti ya kalau alokasi waktu kegiatan penutupnya itu maka itulah yang paling panjang. Ada berapa menit? Nggak mungkin 10 menit kan gitu.
Atau di kegiatan inti dibagi dua, ada kegiatan pendahuluan 10 menit, habis itu di kegiatan penutup 10 menit, tapi penutup itu artinya menyampaikan untuk KD berikutnya. Nah, di kegiatan ini bagi dua, sekian misalkan 60 menit untuk 50 menit untuk kegiatan praktikum, 50 menit berikutnya untuk kegiatan ada UH, habis itu selesai UH kegiatan penutup lagi. Kayak gitu aja. Jadi disampaikan gitu. Begini Bu, kalau misalnya ulangan harian itu kita letakkan di kegiatan penutup boleh Bu? Penutup ya penutup sebenarnya, UH ya UH, dia nggak masuk sih. Berarti di inti. Di kegiatan inti aja, kegiatan inti ini dia sekian menit. Jadi misalkan ini sampai urut 8 ya langkah-langkah kegiatan praktikumnya ya. Berarti langkah-langkah sampai artinya 1 sampai 8 itu yang 50 menit. Kegiatan nomor 9 ulangan harian itu ada dituliskan waktunya di dekatnya. Kalau ini kan kegiatan 8 ini nggak dituliskan ya. Berapa durasi waktunya. Kita kan istilahnya 1 sampai 8 diakumulasikan menjadi sekian menit, misalnya 50 menit. Dan yang ke-9 itulah yang 50 menit kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Kalau Ria, Bu, kan Ria cuma punya jam pelajaran itu tiga pertemuan. Jadi UH Ria itu Ria letakin siap pertemuan 3. Terus pada langkah kegiatannya nanti pas siap pertemuan ketiga nanti penutup pembelajarannya Ria bilang sebelum masuk ke materi yang berikutnya itu Kingdom Fungi itu Bu, maka dilakukan UH terkait Kingdom Protista selama 10 menit. Itu boleh Bu? Mungkin enggak UH 10 menit? Soalnya cuma pilihan ganda ya Bu. Iya mungkin enggak. Kalau pilihan ganda itu logika Anda mau saya aja ke Anda saja lah. Anda berapa menit saya kasih waktu dengan soal sebanyak itu kemarin? 1 jam. 1 jam. Berapa buah soal saya? 53. 53. Terus Anda kasih soal Anda 20 buah 10 menit. Kira-kira siswa Anda sanggup nggak jawabnya itu? Bisa sih ya 10 menit. Tapi kita kok tebak-tebakan aja. Iya sih. Jadi boleh nggak Bu? Jadi seperti yang saya terangkan, pelajar punyanya si Hafizah harusnya. Dari 3 JP itu 2 JP misalkan Anda, artinya di pertemuan 2 sudah Anda sampaikan. Setelah materi kita minggu pertemuan berikutnya kita akan dahulukan dengan materi berikutnya akan dilakukan ulangan harian 1 jam pembelajaran 45 menit misalkan. Terus Anda kasih soalnya 30. Itu masuk logika tuh. Nah. Soal objektif 30 waktunya 45 menit. Ada satu soal itu 1 menit kalau objektif itu perkiranya untuk anak SMA. Jangan mengada-ngada ya. 10. Kalau iya boleh-boleh aja sih 10 menit. Berarti kan soalnya cuma 10. Ya. Iya 10. Kira-kira bisa menanyakan semua materi atau tidak tuh dengan soal yang 10 buah tuh? Belum sih, Bu. Nah, itu dia. 20 soal aja belum tentu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Jadi pemilihan strategi pembelajaran nanti juga akan terlihat di bahagian langkah-langkah pembelajaran. Kita lihat punya Putri Aulia. Punya Putri Aulia. Ini yang saya maksudkan tadi. Jadi menjelaskan gangguan dan penyakit pada sistem regulasi. Dia kan belum spesifik ya. Penyakit dengan gangguan itu beda atau tidak? Beda ya. Nah, habis itu terus siapa nih si Putri? Siswa mampu menjelaskan gangguan dan penyakit sistem saraf setelah melakukan diskusi dengan baik dan benar. Siswa mampu menjelaskan gangguan penyakit sistem hormon setelah melakukan diskusi dengan baik dan benar.
Siswa mampu menjelaskan gangguan dan penyakit alat indera pada alat indera harusnya ya, pada alat indera setelah melakukan diskusi dengan baik dan benar. Jadi kalau di sini penyakit pada sistem regulasi ini kan dia nggak spesifik. Sistem regulasi itu ada yang terkait dengan saraf, ada yang terkait dengan hormon, ada yang terkait dengan sistem indera. Jadi diuraikan seperti ini, itu udah bagus. Oke, kapalo tabel. Dan jadi tambahannya indikator pencapaian kompetensi IPK untuk KI 1, 2, dan 4-nya. Habis itu Anda ini kerajinan membuat materi ini. Panjang sekali minta pahaman ini Putri. STAD, kenapa ini ada pendekatan saintifik, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Cek lagi Putri ya Putri. Cek tadi ceramah, diskusi, tanya jawab ya. Cek lagi, ada enggak yang Anda lakukan itu tujuannya membuatkan tugas, ceramah, diskusi, soal menyambungkan laporan hasil diskusi, menyajikan hasil diskusi pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur. Apa ada enggak tugasnya? Apakah tugasnya itu penugasan? Misalkan tugasnya itu membuat makalah misalkan terkait dengan pertemuan KD 4 misalkan dia membuat karya ilmiah berupa makalah atau membuat clipping atau membuat pamflet atau membuat brosur gitu siswanya. Arti sebenarnya Anda ngasih penugasan pada siswanya. Dan itu dilihat juga di langkah-langkah pembelajaran. Anda meminta siswa mengerjakan latihan pada LKPD atau tidak. Berarti kan sebenarnya harus ada metode drill atau metode latihan. Kalau berikut di kegiatan menutup Anda minta Anda mengerjakan tugas rumah, berarti ada metode penugasan harusnya di bagian strategi pembelajaran, bagian metodenya. Bisa dipahami Tiara dan yang lainnya? Bisa, Bu. Oke, kita lihat punyanya Vivi. Anda rata-rata sudah rapi, tapi cakang-kangkang. Istilahnya kalau bahasa Minang kalau gitu Anda lihat ya nih. Cakang-kangkang namanya Ibu. Jarak sekali kata-katanya. Jadi rata kiri aja gitu ya. Mengelompokkan itu C berapa? C2, Bu. C2. Allahu Akbar. Berapa pertemuan ini? 4 ya? 4, 12 JP. Klasifikasi kingdom animalia berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, ini yang nggak boleh di tujuan pembelajaran. Satu sub materi pokok, satu tujuan pembelajaran. Ini pada berapa ini? Siswa dapat mengklasifikasikan hewan, vertebrata, dan invertebrata berdasarkan. Artinya siswa dapat mengklasifikasikan hewan menjadi beberapa kelompok berdasarkan lapisan tubuhnya melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Siswa dapat mengklasifikasikan hewan menjadi beberapa kelompok berdasarkan sistem rongga tubuh melalui kegiatan diskusi. Ini udah berapa nih materinya? Lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, reproduksi. Dan 4. Harusnya dibagi 4, Nak. Berarti dibagi seperti yang Putri bikin tadi. Iya, jadi harus spesifik gitu. Kalau ini masih nggak spesifik jadinya gitu. Jadi nggak jelas tujuannya banyak. Artinya tujuannya sebenarnya bisa banyak gitu. Jadi lebih diuraikan lagi, lebih dikhususkan lagi gitu. Ya. Bisa ya? Yang lain bisa ya? Ya, boleh seperti itu, Bu. Apa? Indikatornya boleh seperti itu, Bu. Boleh aja. Ada indikatornya jadinya umum ya. Boleh saja. Habis itu, jadi nanti itu dibagi-bagi lagi. Pertemuan 4 itu tentang hewan vertebrata aja. Habis itu pertemuan 2 dan 3 itu hewan invertebrata, Anda bagi lah. Invertebrata itu ada berapa kelompok? Nah, ada banyak ya kelompoknya. Annelida, Molluska, Arthropoda, Echinodermata di pertemuan 3, di pertemuan 1 Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Hematolympha di pertemuan kedua. Itu cocok. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Jadi ini siswa bisa menunjukkan klasifikasi dan peranan hewan invertebrata dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menunjukkan, Nak, mampu mengklasifikasikan harusnya. Jadi kalau mengklasifikasikan itu, kan saya sudah berikan contoh kepada klasifikasi kingdom Plantae. Harus yang dibahas pertama ciri-ciri dulu.
ciri-ciri hewan tersebut. Yang kedua, klasifikasinya. Jangan mampu menunjukkan, tapi mampu mengklasifikasikan aja. Hewan dari filum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes. Berikutnya apa? Setelah mengklasifikasikan, mampu memberikan contoh. Berikutnya apa? Mampu menjelaskan peranan dari film-film hewan tersebut. Harusnya seperti itu. Oke? Saya kalau materi klasifikasi itu saya semangat 45 nih. Izin Bisa bertanya, ya? Bu. Ya, silakan Hafizah. Kan misalkan KKO kita di C4 gitu kan Bu untuk indikatornya. Terus di tujuannya nanti boleh nggak kita ambil ke di tujuannya itu menjelaskan, menunjukkan? Boleh buat menurut saya sih boleh-boleh saja, tapi ya lihat tergantung materinya, Fiza. Misalkan materinya mampu menjelaskan pengertian sistem imun. Oke, silahkan aja. Tapi mampu kalau dia di sini sudah apa saja yang sistem imun harus mampu menguraikan. Harus C4 itu. Tapi kalau cuman tujuannya itu materi pokoknya itu pengertian, ciri-ciri, itu menjelaskan itu nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya materinya itu adalah mekanisme transport zat, mekanisme sistem imun, mekanisme pernapasan dada, itu tuh kalau cuma menjelaskan itu nggak akan tercapai kompetensi. Itu harusnya sudah merinci atau menguraikan harusnya KKU-nya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan ada? Berarti boleh. Boleh Hafizah Hidayati. Sekali lagi Bu, berarti boleh kan Bu KKU indikator dengan KKU tujuan itu ada yang berbeda. Jadi cuman gini, kalau tadi punyanya si Vivi itu kan masih umum, misalkan kakak punyanya Vivi itu misal ternyata KD-nya itu adalah C4. Terus di KKO-nya itu KKO di indikatornya itu C2. Tiba-tiba di tujuan pembelajarannya itu C4 lebih tinggi. Itu rasanya nggak nyambung aja gitu. Jadi harusnya setara antara indikator dengan tujuan pembelajaran. Tapi dengan catatan, ini ada catatan ya, di KO di indikator itu misalkan KO pada C4, tapi submaterinya masih umum. Di tujuan pembelajarannya diuraikan menjadi 5, tapi salah satu KKO dari 5 tujuan pembelajaran itu ada yang C2, itu nggak jadi masalah. Tapi yang 4-nya atau yang 3 laginya itu adalah KKO pada C4, itu nggak masalah. Baik Bu, paham Bu, alhamdulillah. Oke. Ada lagi? Kalau enggak ya selesai. Bu, izin bertanya Bu. Nah, silahkan, Vivi. Yang tadi kan ada Vivi bikin tujuan pembelajarannya tuh contohnya begini Bu. Siswa mampu membandingkan film Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes berdasarkan lapisan. Nah itu tuh boleh dibagi misalnya yang pertama. Enggak, kalau itu tuh membandingkan tentu harus ada lebih dari 1, minimal 2 ya. Nggak mungkin diuraikan, Nak. Anda kan membandingkan, kalau Coelenteratanya sekian lapisan tubuhnya, Porifera sekian lapisan tubuhnya, si Nemathelminthes sekian lapisan tubuhnya. Kalau dibuat, jadi itu diperkirakan lagi. Kalau membandingkan nggak mungkin membandingkan Porifera dengan siapa, harusnya Porifera dengan yang lain kan, minimal ada 2. Gitu. Jadi Anda lihat lagi materinya apa. Kalau Anda pakai KKO membandingkan itu lihat lagi materi kata-kata submaterinya apa gitu. Tapi mengelompokkan itu harus satu-satu diuraikan. Tapi kalau jadi ya benar kata si Vivi, kalau materinya itu ada 2 submateri dan itu harus ternyata ada C4, maka karena sebaiknya bisa membandingkan juga gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, kalau misalnya tujuannya kayak gini, Bu, siswa mampu menjelaskan pengertian listis, krenasi, plasmolisis, turgor,
harus diuraikan, Bu? Ya, satu-satu lah. Oh, Nggak, tujuan pembelajaran itu banyak, jadi asal dia spesifik atau khusus gitu. Walaupun itu cuman pengertian aja, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Jadi diuraikan saja, Bu. Iya, jadi jelas. Anda itu mau ngapain? Materi apa saja yang harus Anda lakukan? Apa saja yang anak Anda itu mau mencapai apa nantinya? Satu-satu jelas. Saya lebih suka jelas seperti itu dibandingkan dia lebih khusus, jadi nggak jelas gitu. Mau ngapain Anda nggak jelas itu saya artinya orang baca juga nggak enak gitu. Kalau terkhusus kayak gitu ya spesifik itu lebih jelas, lebih baik. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan Putri. Bu, kan di pertemuan 6 Putri ada bikin laporan tapi bukan Bu, praktikum. Soalnya Putri bingung, Bu, gimana caranya bikin praktikum tentang analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada student. Itu palingan cuma apa, Nak? Palingan cuma buat makalah dari studi literatur atau buat clipping atau buat pamflet atau buat apa gitu. Jadi itu nggak harus dianggarkan di satu pertemuan gitu. Artinya Anda buatkan terpisah IPK-nya seperti yang membuat IPK-nya di KD1 yang seperti yang saya contohkan di kelas tetangga Anda gitu. Jadi nggak harus praktikum ya, Bu? Enggak. Tergantung bunyi KD Anda. Tergantung bunyi KD Anda. Anda analisis lagi. Di sana Ibu akan menilai. Pandai dan mampu enggak Anda menganalisis. Oh, ini kalau ini bunyi KD-nya maka kegiatannya ini adalah praktikum di sekolah. Ini kegiatannya bisa praktikum juga, tapi bisa di rumah masing-masing. Ini kegiatannya adalah untuk membuat makalah atau membuat misalkan media gitu, kayak membuat media pembelajaran, model sel misalkan, atau membuat gambar carta misalkan. Boleh seperti itu. Jadi kemampuan Anda menganalisis ini KD ini ngapain gitu, hasil kegiatannya itu yang harusnya Anda baca hati-hati. Jadi nggak harus kegiatan praktikum. Ada berapa totalnya? 35 KD ya. 35 KD mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu tidak semuanya kegiatan praktikum. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan, Hafizah. Itu kan di template Ibu di covernya kan SPP bla 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 strategi pembelajaran diganti ke metode atau tetap aja? Gantilah, sesuaikanlah nak sayang, woi. Mu mata kuliahmu metodologi namanya, tidak strategi tapi sih strategi. Namanya aja sebenarnya nama mata kuliahnya aja sih yang berbeda, tapi isinya podoai dengan yang adik-adik Anda yang 2020. 2020 kan nama mata kuliahnya strategi pembelajaran, Anda metodologi pembelajaran. Isinya apa yang isi silabusnya persis sama, nama mata kuliahnya aja yang beda. Jadi Anda sesuaikan aja. Terus Bu, KKO yang di dalam tabel IPK sama tujuan tuh di bold atau biasa aja? Menurut saya tergantung Anda. Saya kembalikan ke Anda, kalau Anda maunya di bold untuk memperjelas saya, membantu saya gitu. Oh gini, udah benar ini, boleh saja. Lebih baik gitu kalau menurut saya. Jadi sama dengan langkah-langkah pembelajaran. Yang dimaksud ini ada bold gitu ya, nggak usah dikasih warna-warna ya, di bold aja. Anda bold bagian langkah-langkah dari jigsaw, membagi kelompok ahli misalkan, diskusi kelompok ahli gitu. Anda bold bagiannya itu nggak jadi masalah. Jadi lebih cepat ketahuan, oh Anda ini pemilihan metode strategi pembelajaran Anda dengan materinya udah cocok gitu. Pemilihan kata kerja operasionalnya dengan kondisi, dan itu terkait dengan metode pembelajaran itu udah cocok. Itu lebih cepat Ibu ngarahnya ke sana seperti itu. Jadi sebaiknya di bold lebih baik gitu. Ada lagi kata-kata apa lo Ibu? Nyak kutu gini. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Uci. Gini Bu, mengenai tujuan pembelajaran tuh, boleh kondisinya tuh lebih dari 2, misalnya setelah
melihat video dan berdiskusi kelompok atau satu aja, Bu? Harusnya sih kondisinya satu. Ya. Kondisinya itu tuh. Siswa mampu menjelaskan, mampu menguraikan mekanisme sistem imun setelah melihat video secara berkelompok. Nah, itu satu cuman kondisinya. Tapi habis itu diskusi kelompok secara berkelompok. Setelah melihat video secara berkelompok, jadi melihat videonya secara kelompok, habis itu mereka artinya mereka melihat video pada kelompok, dilakukanlah diskusi. Jadi bagaimana caranya itu tuh terlihatnya cuma satu kondisi, tapi itu adalah dua kegiatan yang berbeda. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu, terkait pertanyaan Iki tadi, kan kalau video itu kan media, Bu. Kalau misalnya metodenya itu siswa bla 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 diskusi dan mendengar penjelasan guru, nggak boleh, Bu? Satu aja, Bu. Ya satu-satu lah. Nggak bingung orang. Tujuan hidup Anda itu ada berapa? Saya tujuan hidup saya cuma satu. Masuk surga. Sama tahu. Spesifik kan kegiatannya itu. Jadi pertama siswa mampu menjelaskan ini. Habis itu, jadi ambillah yang paling tinggi kemampuannya jadinya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Tiara. Ini sampai nanti nggak jadi saya nutup nih. Apa Tiara? Itu, Bu. Berkaitan tadi kan Tiara salah pada tujuan pembelajarannya kan, Bu, untuk kalimatnya tadi kata Ibu, Tiara membuatnya yang di iya. Iya, selain itu yang tadi Bu, Tiara banyak buat berkelompok tadi gitu kan, Bu. Kata Ibu dengan teratur kayak gitu kan. Iya. Ya, jadi dalam model pembelajaran kan Tiara pakai yang Tiara gunakan ini kan yang kelompok, Bu, model pembelajaran GI yang berkelompok. Iya, GI ya berkelompok. Terus? Iya. Jadi di situ memang nggak hanya kan umumnya itu berdiskusi kelompok, begitu kan, Bu? Silakan ya. Saya nggak tahu bahas maksudnya. Gini, apakah saya bertanya ini, ketika kalau di SMA, apakah diskusinya itu benar-benar seluruh materi itu diskusi disuruh sama gurunya? Enggak kan? Tidak, Bu. Hanya bagian materi-materi tertentu, artinya materi yang sudah padat itu disuruh diskusi. Tapi materi pengantar, misalkan apa itu sistem imun, itu dijelaskan atau tidak sama gurunya. Dilakukan tanya jawab kan biasanya, guru menjelaskan atau guru bertanya jawab. Kayak gitu bukannya? Iya, Bu. Itu dia kata saya, nggak mungkin semuanya berkelompok materi tersebut. Oh, ya baik Ibu. Ya, kebayang ya sama Anda? Iya Bu, insya Allah kebayang Bu. Yang lain terbayang ya? Kebayang Bu. Oke, ada lagi? Sedikit lagi Bu, bertanya lagi Bu. Silahkan. Jadi kalau misalkan di dalam prakteknya kan Tiara juga ada membuat tugas resum untuk akhir-akhirnya Bu. Jadi untuk mengetahui mereka itu bisa nggak menganalisisnya, paham nggak gitu kan Bu? Ya. Jadi di tujuan pembelajarannya salah satunya kalau misalkan Tiara masukkan setelah membuat tugas resume begitu kan Bu atau gimana gitu Bu? Iya, setelah membuat tugas tentang apa misalkan tentang peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu menjelaskan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari setelah membuat resume tugas. Boleh dengan baik dan benar, boleh-boleh aja sih menurut saya. Oh, baik Ibu. Oke. Ya, baik, terima kasih Bu. Ayo sama-sama. Saya bertanya lagi, Nah, Indra ini ya, Bu. Iya, Bu. Iya, lah Bu. Taruh videonya di mana? Di Drive? Enggak, Bu. Di komputer juga, di laptop juga, Bu. Terus teman-teman lain kalau pengen lihat gimana? Iya, Bu. Maksudnya di-upload ke Drive gitu. Entah saya yang salah bertanya, ini entah Indra yang nggak ngerti pertanyaan Ibu. Oke. Maaf, ada Bu, lagi? lawan Paso, Bu. Nah, dia lawan Paso. Laki-laki itu kuat, tangguh. Tanya Bu.
Izin Ya. tanya, Bu. Yati mau tanya udah. Pusing Ibu kalau Yati ini bertanya. Terus, kamu aja yang bertanya terus. Silakan. Sejujurnya Anda akan Izin bertanya, Bu. itu Bu dulu Irfan. Sejujurnya Anda akan menemukan siswa yang seperti Anda. Nyinyir. Deh, Bu. Saya serius. Ada kalanya, ini pengalaman terkait dengan strategi. Terkait dengan pedagogik lah ya. Ada saatnya gini. Anda itu sakit kepala, anak Anda nggak mau bertanya sama sekali, terus Anda panik sendirian, tiba-tiba anak Anda itu bertanya, ini waktu udah hampir habis, terus bertanya lagi, ada lagi pertanyaan, ada lagi. Sekarang ini saya sebenarnya panik gitu. Ini bertanya lagi, terus ada lagi, tanya lagi. Terus, udah kita cukupkan ya. Ujungnya saya mengucapkan gitu tuh, Bu tunggu dulu Bu, mau bertanya Bu. Walaupun saya nggak persilahkan gitu, Anda bertanya lagi. Ya nikmatilah di dunia pedagogik ini gitu ya. Ketika Anda sakit kepala, nggak ada yang mau bertanya, terus Anda juga sakit kepalanya 2, gara-gara nggak mau bertanya, gara-gara banyak tanya. Sekarang ya tapi nikmati aja. Silakan Hafizah dulu. Bertanya, Bu. Di pertemuan 6 kan saya ada pertemuan 6, Bu. Di pertemuan 6 itu kan praktikum. Jadi di tabel IPK-nya itu kan nanti di pertemuan terakhir itu dibikin yang 12, 13 sama 14 tuh, Bu. Ya. Kalau praktikum itu kan yang kita bahas kan KD 4. Dibikinnya itu di atas untuk KD 12 tuh atau di akhir nanti, Bu, berurut? Di pertemuan 6-nya, di pertemuan terakhirnya. Jadi di bawahnya nggak ada lagi IPK dan tujuan pembelajaran untuk KD 4. Oh, berarti langsung di pertemuan 6? Ya, langsung di pertemuan 6. Jadi di indikator pencapaian kompetensi melakukan percobaan. Jelas gitu. Percobaan apa yang dilakukan. Tujuan pembelajarannya apa saja uraiannya nanti. Berarti enggak perlu bikin dan tujuan pembelajaran KD 4? Di bawah nggak usah dibikin lagi. Saya akan Ibu tahu aja kalau itu adalah untuk KD 4 gitu, PK-nya. Nah, silakan Irfan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, Bu, terima kasih kesempatannya, Bu. Baik, Irfan ingin nanya itu tentang proyek Irfan yang mana untuk metode yang Irfan gunakan itu salah satunya metode penugasan atau registrasi. Nah, untuk bunyi KD 4.4 itu Van sendiri itu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran itu ada membuat poster tentang bahaya AIDS. Jadi, apakah sudah tepat, Bu, untuk metodenya? Udah. Penugasannya udah. Jadi kalau itu pertanyaan Ibu, apa beda tugas sama latihan? Nah, metode ada 2, ada metode latihan 1, ada metode penugasan 1. Apa bedanya? Kalau izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Vivi. Kalau penugasan itu biasanya diberikan untuk kegiatan di rumah. Kalau latihan itu untuk dikerjakan di sekolah biasanya gitu, Bu. Maaf. Oke, pintar saudara. Kalau kata Alma, pintar. Beda ya. Jadi Anda perkirakan ini adalah satu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Ini ada sama aja sih sebenarnya. Ini tugas. Ini ada soal dikerjakan di sekolah, maka itu namanya latihan. Tapi kalau dikerjain di rumah, nah itu namanya adalah tugas. Oke. Bu, izin berbicara lagi, Bu. Ya, silakan Irfan. Terkait proyek tadi itu kan proyek posternya ini rencananya dikerjakan secara berkelompok di sekolah, Bu. Jadi berarti metodenya latihan berarti ya, Bu? Ya, latihan aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? 1, 2, 3, 4. Ya, silahkan Indra. Begini, Bu. KD Indra itu tentang sirkulasi, Bu. Jadi kalau dipikir-pikir itu kira-kira praktikumnya itu ada, Bu, yang misalnya kayak bunyi KD-nya dulu. Bunyi KD-nya menganalisis Itu bukan KD 3, KD 4-nya. Apa ya, Bu? Lupa, Bu. Ya ilah. Tunggu dan apa bunyinya? Lupa, Bu. Tunggu sebentar, Bu. Lupa, Bu. Nomor 37 ya. Cari dulu, Bu.
Oke, dulu deh Ibu mencari lagi. KD 3 titik berapa ya? 4 titik berapa tuh? 4.6 Bu. 4.6 KD kelas 11 Bu. Menyajikan karya tulis jelas di sini Indra, sayang. Woi, nah. Menyajikan karya Ya, tulis Bu. tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitan dengan teknologi menjadi studi literatur. Nah, pertanyaannya gini. Bu, boleh nggak ini ada kegiatan praktikum, Bu? Boleh-boleh saja. Tapi silahkan Anda, karena itu ribet, ya, sakit pale deh, enak, gitu ya. Silahkan Anda hanya mengikuti KD Anda. Kalau KD Anda katanya cuma membuat studi suatu karya ilmiah berdasarkan studi literatur tentang A, B, C, D, ya itu aja yang Anda ikuti. Kalau praktikum sih bisa-bisa saja. Apa praktikumnya tentang sistem sirkulasi? Mengetahui penggolongan darah, salah satu. Boleh-boleh saja. Silahkan. Tapi ya yang KD aja, bunyi KD Anda aja lah yang Anda ikuti, kayak gitu. Kalau itu kan cuma membuat karya ilmiah ya berdasarkan studi literatur, itu aja yang Anda buat. Nah, ya Bu, itu Bu. Makasih, terima kasih banyak Bu. Setidaknya membuat pamflet misalkan tentang gangguan fungsi sistem pada sirkulasi misalkan, gangguan dan penyakit, itu boleh. Menurut saya sih masih berupa karya ilmiah ya, berdasarkan hasil studi literatur juga. Jadi nggak harus makalah karya ilmiah tuh. Nah. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan Tiara. Nah, itu Bu, untuk yang tadi Bu berdasarkan modul pembelajaran kan tadi GI kan Bu. Jadi di dalam itu ada menggali informasi, sintesis dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan di awal itu Tiara membagikan LKS seperti LKM kita metodologi Bu. Jadi kan udah berisi semua penjabaran materi yang harusnya disampaikan begitu kan Bu. Jadi kalau Tiara memberikan LKS berupa itu dan itulah yang akan mereka gali informasinya apakah tidak apa atau bagaimana Bu? Ya, gali informasinya pada LKS itu tentu di LKS itu tentu ada misalkan kayak wacana gitu, wacana terkait materi, wacana atau apa gitu. Harusnya di situ ada gitu. Oh, ada harus disampaikan di langkah-langkah pembelajaran. Siswa diberikan LKS di mana pada LKS terdapat wacana mengenai apa gitu dan siswa menggali informasi dari wacana tersebut untuk sehingga siswa mampu menjelaskan nanti bagaimana pengertian sistem sirkulasi misalkan. Boleh. Oh, begitu Ibu. Baik Ibu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Saya balas WA dari Pak Lufri dulu. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Fortun ada. Untuk KD 4.3 Nada kan merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, Bu. Apa yang bagusnya yang cocok untuk praktikum nih, Bu? Membuat model. Bagaimana sistem sintesis, bagaimana sintesis protein. Anda tahu nggak model? Model sel. Kebayang nggak? Enggak, Bu. Anda silahkan searching di Google. Model apa tadi, Bu? Model sel. Yang 3 dimensi itu, Bu. Jadi yang dibuat itu bagaimana proses sintesis protein yang dibuatkan gambar-gambarnya. Ini dari bosomnya, di situ ada ya model lah, model. Anda itu bisa silakan searching model transkripsi, model translasi, atau model bagaimana cara kerja enzim, itu ada banyak, tanya mah Google. Model sebentar. Kita sudah baca media ya. Media itu ada, Anda apa gunanya Anda baca buku media? Media itu kan ada yang model gitu. Paham nggak sih Mas Ibu? Iya, Bu. Tunggu, saya cari aja. Kebayang ya? Iya, Bu. Kebayang nggak sih? Bu, izin berbicara, Bu. Ya, silakan. Kapan kita UTS?
Bukan, Bu. Media. Bukan, Bu. Inspirasi itu boleh. Tunggu aja. Terkait materi sintesis protein itu Irfan masih ingat waktu SMA dulu. Untuk sintesis protein itu kemarin kami ada bikin video gitu, Bu, bukan project, Bu. Ya. Iya. Bisa juga tuh. Gini, iya bisa. Menurut saya bisa aja. Gini buat video animasi tentang sintesis protein, misalkan ya. Ya Allah, sebentar ya. Tapi saya tidak mau merepot gini. Ujuk-ujuk Anda ya sekolahnya itu di kota gitu. Fasilitas lengkap. Kemampuan anak itu kemampuan keluarga anak peserta didik Anda itu di atas rata-rata. Kebayang nggak sama Anda kalau seandainya itu Anda itu di pelosok negeri, terus Anda harus mencapai KD4 itu. Terus Anda suruh anaknya buat video. Untuk beli baju sekolah aja susah, terus apalagi buat video, artinya dia butuh laptop. Kebayang nggak? Jadi saya tidak menyarankan untuk kegiatan 4-nya itu, KD4 itu membuat video. Saya lebih menyarankan itu yang sederhana aja, membuat model cara kerja enzim. Dia cuma butuh styrofoam atau cuma butuh karton gitu. Jadi butuh pensil untuk menggambar bagaimana bentuk enzim. Itu lebih bermakna dibanding hanya dengan menggunakan membuat video gitu. Itu tuh benar-benar anak butuh bekerja, nggak di depan laptop gitu ya. Jadi saya lebih menyarankan itu kegiatan 4 itu lebih ke memang anak mengeksplor kemampuannya dalam menggerakkan raga. Keterampilan itu kan menggerakkan olahraga gitu. Kayak gitu. Saya lebih menyarankan seperti itu. Bu, izin bertanya, terima kasih, Bu. Oke, silakan ada. Bu, untuk yang praktikum itu harus terkait KD4 atau bisa terkait KD3, Bu? Soalnya waktu itu di SMA ada Begini, sebentar, saya langsung cut. Praktikum itu ya pastilah terkait KD3, nah materinya tentang materi KD3, tapi tuntutan KD4-nya lagi. KD4 ini menuntut adanya kegiatan praktikum atau tidak? Kegiatannya itu membuat sebuah karya ilmiah atau membuat buat sih sebenarnya bentuk yang paling umum dari KD4. Pastinya terkait dengan KD3 gitu. Maksudnya seperti yang Irfan punya si Indra tadi. Indra yang sistem sirkulasi ya? Indra sistem sirkulasi bukan? Di KD Indra apa kata Ibu bunyinya tadi? Membuat karya ilmiah kan? Iya, Bu, membuat karya ilmiah. Tapi boleh di KD4-nya bunyinya adalah membuat karya ilmiah. Tapi boleh nggak, Bu, kalau itu kegiatannya kegiatan praktikum, Bu? Boleh saja kalau memang bisa dipraktikumkan. Jadi sekarang saya tidak menuntut Anda untuk itu. Artinya Anda berpikir jadinya ini ada saya praktikumnya ya. Nah, sekarang saya memudahkan Anda adalah ikuti saja bunyi KD4 Anda. Kalau KD4 Anda katanya melakukan percobaan ya, perkirakan terpaksa Anda berpikir kira-kira percobaan apa yang harus saya lakukan ya untuk peserta didik. Kalau KD Anda itu katanya membuat karya ilmiah, ya Anda buatlah karya ilmiah. Kalau KD Anda itu katanya membuat sebuah bentukan model, misalkan kayak model enzim atau kayak tuh yang siapa yang dapat tadi yang sintesis protein tadi, ya buatlah bagaimana model kerja sintesis protein. Buatkan dalam bentuk model 3 dimensi. Apakah menggunakan plastisin, styrofoam, atau dia menggambar, habis itu dia tempel di kertas karton atau gimana? Jadi itu yang Anda perkirakan. Jadi jangan yang dijelas-jelas di KD Anda itu bunyinya membuat karya ilmiah, terus Anda kekeh di kegiatan 4-nya itu, untuk KD 4-nya itu adalah kegiatan praktikum ya. Menurut saya Anda nggak ngerti apa yang saya jelaskan. Gitu. Itu aja. Bisa. Kayak Indra itu bisa. Praktikumnya tentang sistem golongan darah, kayak sistem penggolongan darah bisa aja, sah-sah saja sih sebenarnya. Gitu. Tapi pertanyaannya, sudah mengukur KD tidak? Sudah mengukur KD atau tidak jadinya? Sudah terukur nggak KD 4-nya jadinya?
Belum jawabnya. Tapi artinya 2 kegiatan untuk KD itu sebut boleh nggak, Bu? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Yang pastinya memang terkait dengan KD 3 gitu. Nggak mungkin kan KD 3-nya sistem sirkulasi terus Anda ngadain praktikumnya tentang sistem ekspresi. Nggak mungkin gitu. Nah, maksudnya gini Bu, kalau di KD 4 nada tuh tentang gangguan penyakit sistem ekskresi gitu Bu. Cuman itu aja Bu. Tapi kalau di KD 3 itu ada kayak mekanisme proses ginjal gitu Bu. Ada tuh praktikum ada tuh mengenai mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin gitu Bu. Kalau gitu boleh. KD Anda KD berapa sih? Analisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekspresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekspresi manusia, menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ menyebabkan gangguan pada sistem ekspresi. Terus Anda maunya praktikumnya apa? Mengenai apa? Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin pada sistem ekspresi manusia. Gimana cara praktikumnya tuh? Waktu itu pas di SMA ada Bu yang menganalisis. Apa caranya gimana praktikumnya? Melalui ada lembar kerjanya Bu. Itu enggak praktikum namanya itu Dona. Ya, tapi ada alat dan bahannya juga Bu praktikum. Ya apa? Saya penasaran apa? Mengetahui kandungan glukosa dan protein pada urin manusia Bu. Gangguan. Oke, bisa, boleh. Terus bentukan kegiatannya apa? Gimana? Artinya kalau di itu tuh cuman di urinnya ada ada protein, di urinnya ada glukosa. Terus di mana bisa saya tahu kalau peserta didik itu sudah menganalisis nada? Di mana Ibu bisa tahu kalau peserta didik Anda itu sudah mampu menganalisis, oh ini kalau ada ini ada pengaruh pola hidup gitu. Kan kalau di materi ada sifat-sifat fisik. Saya nggak ada kaitannya dengan materi. Saya tanyanya KD 4-nya. Di mana saya tahu kalau anak Anda bisa mampu menganalisis? Boleh, itu bisa. Mungkin Bu, kalau misalnya terdapat glukosa di dalam urinnya berarti ada pengaruh ada mungkin jadi yang saya maksud ini, tolong Anda buatkan, artinya itu kamu kayak praktikum, dipakai waktu jam pelajaran di sekolah. Maka di langkah-langkah pembelajarannya saya harus bisa melihat juga mana dia pertanyaan-pertanyaan untuk analisisnya. Ini kegiatan praktikumnya, ini loh pertanyaan analisis dari hasil praktikum itu ada pertanyaan analisis. Mana dia pertanyaannya, mana kegiatannya, harus jelas. Kalau nggak ada langkah pembelajaran, berarti menurut saya itu tidak nyambung. Oke. Berarti nanti di langkah pembelajarannya dituliskan. Jelas. Jadi kalau Anda yang dapat KD-nya kegiatan-kegiatan praktikum itu apa yang langkah-langkah kegiatan pada kegiatan praktikumnya pada langkah-langkah bagian tabel langkah-langkah pembelajaran itu harus jelas. Apa yang Anda tanyakan pada kegiatan praktikum itu juga harus tampak pada langkah-langkah pembelajaran sehingga itu nyambung bagi saya dengan bunyi KD 4 Anda. Oke? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Ira. Ya. Saya kasih Anda waktu 5 menit lagi. Ya, terima kasih, Bu. Misalnya Bu, kita memberikan LKPD begitu Bu kepada siswa, isinya itu berupa pertanyaan. Apakah pertanyaan itu juga kita masukkan ke langkah-langkah pembelajaran gitu Bu, seperti yang Ibu? Anda lampirkan bentuk LKPD Anda itu. Oh, dilampirkan saja berarti Bu? Ya, lampirkan aja.
Siswa, artinya cuma secara garis besar saya harus tahu apa saja yang didiskusikan pada LKPD itu tersebut gitu. Harus ada di langkah-langkah pembelajaran. Paham nggak maksudnya? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Insya Allah paham. Oke. Juga kita cukup ya. Disambung di minggu depan. Nah, disambung untuk pertemuan berikutnya saja. Kita akan sampel 3 orang lagi. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Berhubung minggu depan itu sudah Lebaran, bisa jadi di hari Rabu, bisa jadi di hari Kamis, tergantung jumlah puasa 29 atau 30. Nah, kalau puasa 29-nya Rabu rayo lah. Kalau puasa 30 hari Kamis baru rayo. Tapi promosi saya ulang tahun di 29 Ramadan. Jadi Bu. 29 Ramadan ya, tapi bulan tahun Masehi nggak tahu. Nah, cari tahu sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, banyak maaf dari saya jika selama ini banyak ya, sebenarnya harusnya tiap pertemuan ya. Jadi nggak harus Lebaran juga, tapi mumpung ini momennya pas, ya, paling pas ya momennya. Tapi biasanya saya kadang kurang ingat ya. Tapi biasanya kalau saya langsung temu tatap muka di pembelajaran, saya selalu mengatakan hal ini. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan dalam penyampaian materi untuk Anda selama ini, baik itu mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini. Di setiap pertemuannya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi kita semua, termasuk yang sudah sharing tadi. Nah, walaupun Anda cuman istilahnya bertanya, tapi itu menurut saya itu adalah momennya sharing materi. Oh, Anda pernah dapat pengetahuannya seperti ini, saya punya seperti ini, kita bagi bersama-sama dan jadikan itu sebagai amal jariah bagi kita semua. Sekali lagi banyak maaf dari saya dan Prof. Lutfi yang mendampingi Anda selama ini. Sampai jumpa tanggal 19. Nah, jadi hari Rabu minggu depan kita libur. Sampai jumpa tanggal 19, jadi ada waktu 2 minggu untuk perbaikan tugas proyeknya. Artinya dikumpulkan hari Selasa jam 10 malam di tanggal 18. Ya, jadi bukan hari Selasa tanggal 11 ya, tapi hari Selasa tanggal 18. Jadi 2 minggu lagi masih ada lumayan panjang waktu, silakan dimanfaatkan. Mohon maaf lahir batin, sampaikan salam saya dan Prof. Lutfi kepada kedua orang tua Anda, jika yang masih ada orang tua, dan juga keluarga yang lainnya, adik, kakak, nenek, kakek, nenek, dan keluarga besar Anda. Mohon maaf lahir dan batin dari saya dan Prof. Lutfi. Juga untuk Anda sendiri, sampai jumpa hari Rabu 2 minggu lagi, tetap melalui Zoom. Media gitu nggak, Bu? Iya. Iya, Bu. Oke, media besok masih diskusi, tapi lihat aja informasinya dari saya. Saya tutup. Saya akan end Zoom-nya setelah Anda menjawab salam dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf lahir lahir batin juga.